Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Badan Legislasi Balik DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin untuk menghimpun masukan dari akademisi dalam penyusunan rancangan undang-undang RUU Komoditas Strategis. Kunjungan kerja tersebut memastikan meaningful participation dapat terwujud dalam pembahasan RUU inisiatif Balik. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin dalam kegiatan menyusun rancangan undang-undang RUU tentang komoditas strategis. Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari akademisi, khususnya mengenai potensi komoditas di Sulawesi Selatan. Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMFil, menerima kunjungan kerja tersebut Jumat 7 November 2025. Perwakilan Balik DPR RI Dr. Daniel Johan SCMM mengapresiasi Unhas karena telah memberi masukan mengenai komoditas yang harus menjadi perhatian dalam rancangan undang-undang. Ya, kita dari Badan Legislasi saat ini sedang menggarap RUU inisiatif Balik, RUU Komoditas Strategis. Ya. Kita berterima kasih kepada Unhas yang hari ini kita mendapat masukan yang banyak ya. Hal-hal yang penting, komoditas strategis apa yang harus menjadi perhatian di dalam RUU ya, dan hal-hal apa yang harus dilakukan. Ya. Kita berharap bukan hanya masukan dalam oral, tetapi juga nanti mudah-mudahan juga ada dalam bentuk tertulis yang mendalam ya. Karena di dalam pembahasan RUU ini kita harus mendengarkan suara berbagai pihak stakeholder ya, sehingga meaningful participation itu bisa terwujud ya. Semakin banyak partisipasi yang secara mendalam, RUU ini akan semakin bermanfaat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unhas, Profesor Dr. Insinyur Salengke MSc, memaparkan potensi komoditas utama Sulawesi Selatan, yakni kakao, kopi, dan jagung. Secara spesifik, Prof. Salengke menjelaskan jika kopi dengan kualitas premium membutuhkan lingkungan yang spesifik, terutama ketinggian 900 hingga 1.100 meter di atas permukaan laut. Prof. Salengke menambahkan untuk memproduksi kopi premium hanya dapat dilakukan di daerah tertentu saja. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan dunia untuk kopi jenis Robusta masih besar. Aminah Rahmahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Kota Makassar merayakan hari ulang tahunnya ke-418. Ribuan warga antusias mengikuti rangkaian HUT yang digelar di kawasan Anjungan Pantai Losari dan Lapangan Karebosi, Makassar. Perayaan puncak Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-418 berlangsung meriah Minggu malam 9 November 2025 di Lapangan Karebosi, Makassar. Mengusung tema merajut harmoni menjalin kebersamaan, perayaan ini menjadi momentum untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam suasana sukacita. Diiringi penampilan musik dari sejumlah band lokal maupun nasional. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga melakukan pemotongan tumpeng dan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas usia Kota Daeng yang semakin matang. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Rum SST PMSI, seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alhamdulillah seluruh rangkaian dalam rangka ulang tahun Kota Makassar ke-418 yang telah dimulai dari hari pertama di tanggal 1 November sampai dengan hari ini di malam puncak 9 November alhamdulillah berjalan baik. Seluruh kegiatan adalah kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat seperti bakti sosial, pemberian bantuan, bedah rumah, sunatan masal, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai dengan jalan sehat. Dan tadi pagi kita telah melaksanakan peringatan HUT Kota Makassar 418 dan malam hari ini kita menyaksikan rangkaian penutup dari malam puncak HUT Kota Makassar 418 dengan menghadirkan beberapa penampil dari lokal Makassar dan beberapa konten kreator dari Kota Makassar.
Acara puncak ditutup dengan penampilan dari sejumlah artis nasional seperti Armada dan Moluccan Soul. Sebelumnya, kegiatan sosial dan jalan santai juga digelar dengan melibatkan ribuan warga Kota Makassar. Antusiasme warga makin terlihat melalui gelaran jalan santai, menempuh rute dari Anjungan Losari menuju Balai Kota, lalu kembali ke titik awal dengan door prize 2 paket umroh dari Pemkot Makassar dan tambahan 2 paket umroh dari Kepala BKN RI, sekaligus Ketua Korpri Nasional, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menggelar seminar nasional di Universitas Hasanuddin. Seminar tersebut fokus pada penguatan hilirisasi sumber daya alam dan energi dari berbagai sektor. Sejak dibentuk pada 3 Januari 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi di berbagai daerah. Dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Arsyad Rashid, Kampus Samalan Rea Unhas, 7 November 2025, Satgas menyoroti langkah konkret dalam mendorong hilirisasi di sektor mineral, batu bara, migas, kehutanan, pertanian, kelautan, hingga perikanan. Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Dani Setiawan mengatakan, jika pada Mei lalu Presiden Republik Indonesia telah menyetujui sedikitnya 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dani menyebut karena alasan itulah pihaknya menggelar seminar di berbagai universitas. Dan Universitas Hasanuddin menjadi kampus keempat pelaksanaan seminar setelah sebelumnya digelar di Universitas Airlangga dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Ada 3 kawasan yang memiliki potensi besar sumber daya alam, yakni Sulawesi, Papua, dan NTT. Disebut memiliki potensi besar sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 18 proyek strategis tersebut. Sangat ya, karena di dalam 18 proyek hilirisasi itu beberapa lokasinya ada di Sulawesi ya dan Papua NTT ya. Saya kira di tempat inilah yang kami pikir memang dia bisa menjadi pendorong utama ya di dalam keseluruhan dari proyek hilirisasi ini gitu. Jadi kolaborasi antara universitas dengan pemerintah itu satu kunci pentingnya, bagaimana riset-riset yang dilakukan di kampus juga bisa mendorong produk-produk atau komoditas hilir ya, atau biasa di kampus kita sering mendengar juga hilirisasi riset ya kan, bagaimana riset-riset yang sudah terjadi itu bisa sudah dilakukan itu juga bisa terkoneksi dengan industri ya, dengan penciptaan lapangan kerja baru gitu. Dani Setiawan berharap dukungan publik yang luas dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam di berbagai daerah. Harapannya tentu bagi kami ada dukungan publik yang luas ya, terutama teman-teman mahasiswa sivitas akademika yang melihat ini sebagai satu peluang bagi kita untuk menjadi lebih maju ke depan ya. Indonesia baru yang tidak hanya mengandalkan bahan mentah ya sebagai mesin dalam pendorong ekonomi, tapi juga menghasilkan inovasi-inovasi baru, peningkatan sumber daya manusia, sehingga arah dari kebijakan hilirisasi ini makin kuat ke depan, dan yang lebih penting bagaimana kita bisa membangun industri nasional kita lebih kuat yang berbasis pada sumber daya alam ini. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPIL yang tampil sebagai pembicara menyoroti pentingnya keterpaduan antara ilmu dan teknologi dalam hilirisasi sumber daya alam. Menurut Profesor Adi, Unhas telah memiliki kekuatan riset, teknologi, hingga telah mengembangkan perusahaan dan jaringan kemitraan industri sebagai bentuk nyata dukungan kampus terhadap agenda hilirisasi nasional. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV.
Pemirsa, Forum Ilmiah Kepiting berkelanjutan digelar di Universitas Hasanuddin membahas masa depan produksi kepiting Indonesia. Forum tersebut menghasilkan masukan terkait pentingnya ekonomi biru dan peningkatan budidaya kepiting agar Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia. Forum ilmiah mengangkat tema masa depan kepiting inovasi berkelanjutan, digelar di ruang sidang FIKP Universitas Hasanuddin, Jumat 7 November 2025. Forum tersebut menjadi ruang bertemu antara akademisi, regulator, dan industri. Ketua Masyarakat Aquaculture Indonesia, Profesor Dr. Rohmin Dahuri, menyebut jika potensi kepiting Indonesia sangat besar, namun belum dimaksimalkan, baik dari segi penangkapan maupun budidaya. Ya, pertama saya sebagai anggota Komisi 4 DPR RI dan Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia mendukung dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Kolaborasi Riset Rajungan Berkelanjutan di Unhas ya, karena ini mempertemukan semua stakeholder end to end ya, dari mulai pembudidaya, di hulunya ada hatchery, pakan, dan di hilirnya ada industri pengolahan ya, dan itu dikolaborasikan dengan para peneliti, akademisian, dan yang lebih penting lagi adalah membawa Pak Dirjen Perikanan Budidaya sebagai regulator. Buat saya itu bagus sekali. Yang kedua harus dicatat bahwa potensi produksi kepiting di Indonesia itu terbesar di dunia ya, tetapi sampai saat ini kita baru juara ke-5 dalam hal produksi ya. Oleh karena itu pertemuan ini, FGD ini jangan hanya hangat-hangat kayak ayam atau berhenti setelah FGD, tapi harus ada follow up yang konkret sehingga peta jalannya jelas bahwa let's say 5 tahun lagi Indonesia dimulai dari FGD ini akan menjadi produsen kepiting dan rajungan terbesar di dunia dengan tetap mempertahankan aspek keberlanjutannya. Selain dukungan dari akademisi dan pemerintah, pelaku industri juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok rajungan di Indonesia. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, Dr. Insinyur Kuncoro Catur Nugroho MM, menjelaskan jika inovasi berbasis ekonomi biru diperlukan agar kegiatan penangkapan dan budidaya tetap produktif tanpa merusak ekosistem laut. Untuk teknologi menjaga lingkungan, itu kalau teknologi kita memang teknologi yang ada seperti vessel track ya, jadi kita melihat bagaimana perahu-perahu itu menangkap di daerah mana, itu teknologi. Kemudian teknologi seperti drone itu ya, kita cari drone ya. Kemudian teknologi lainnya seperti di mana? Di budidaya. Kita kerjasama dengan peneliti dari Amerika. Kemudian kita ada hatchery, kita renovasi sedikit. Ternyata memang dari selama 6 bulan riset, mereka riset sendiri di lapangan. Dan mereka memang ahlinya. Dan itu ternyata dia menyampaikan kesimpulannya meningkat survival rate itu dengan padang lamun dan mangrove. Jadi kita akan perbesar dulu yaitu di padang lamun mangrove supaya survival rate-nya juga tinggi. Nah setelah itu nanti mungkin dicari lokasi-lokasi lain di mana itu menjadi sentral-sentral untuk benih-benih ini bisa berkembang dulu. Forum yang di dalamnya terdapat paparan ilmiah dan diskusi panjang tersebut menekankan perlunya dilakukan roadmap nasional dalam pengembangan usaha kepiting dan rajungan agar kebijakan pemerintah lebih terarah dan mendukung perkembangan industri. Venisip dan Samuel, Unhas TV. Pemirsa, medical check-up MCU yang digelar di lingkup Universitas Hasanuddin kali ini menyasar para dokter. MCU Rewind di Fakultas Kedokteran ini menargetkan tenaga medis yang belum sempat mengikuti MCU pada kesempatan pertama. Kegiatan medical check-up MCU kembali diadakan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. MCU Rewind itu menjadi kesempatan bagi para tenaga pengajar, khususnya para dokter dan tenaga kependidikan, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh tanpa harus keluar dari kampus. Kehadiran tim MCU dari RSP Unhas di Fakultas Kedokteran disambut antusias oleh para dokter dan tenaga medis yang selama ini disibukkan dengan rutinitas pelayanan serta kegiatan akademik. Ketua Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Muhammad Sakti, menyebut jika kegiatan tersebut sangat membantu para dokter yang seringkali abai terhadap kesehatannya sendiri karena kesibukan mereka. MCU kali ini
cukup unik karena tim MCO dari UNHAS itu yang mendatangi kami. Biasanya kan yang kemarin-kemarin kami yang mendatangi ke laboratorium. Nah saat ini tim dari MCO UNHAS itu yang datang proaktif, dan ini kami sangat bahagia sekali karena kenapa? Karena dokter itu kan, terutama kami dokter bedah ini, ortopedi itu cukup lumayan sibuk. Sebenarnya kami ingin ngecek kesehatan kami cuma karena waktu. Nah, alhamdulillah ini proaktif datang, jadi beberapa staf itu berkesempatan untuk memeriksa secara lengkap ya MCO. Jadi penting sekali MCO ini. Seperti yang saya sampaikan, karena kami sibuk ya, dokter itu sering menyarankan orang untuk periksa kesehatan apa segala macam, tapi untuk periksa kesehatan sendiri kadang tidak ada waktu. Nah seperti itu, jadi alhamdulillah dengan adanya program seperti ini ya, itu kami bisa memeriksa kesehatan kami juga. Selain memberikan layanan pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, asam urat, dan kolesterol, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin di kalangan tenaga medis. Wakil Dekan 3 Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Kedokteran UNHAS, Profesor Dr. Andi Alfian Zainuddin MKM, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MCU yang sejalan dengan upaya fakultas dalam menjaga kesejahteraan sivitas akademika. Kami mewakili pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS sangat menyambut baik dengan adanya medical check-up bagi tendik maupun dosen yang ada di Fakultas Kedokteran. Tentunya ini juga sebagai follow up lah tentang kesehatannya. Kita tahu banyak beberapa rekan-rekan tendik maupun dosen yang ternyata memiliki penyakit tertentu. Nah, kalau kami memang menyarankan kalau sudah usia 40 tahun ke atas ya seharusnya mulai untuk melakukan medical check-up rutin. Dr. Sakti menambahkan dengan MCU yang kembali diadakan di Fakultas Kedokteran UNHAS, kesadaran para tenaga medis terhadap kesehatan diri sendiri dapat meningkat. Rahmatia, UNHAS TV. Pemirsa, ratusan pelari ambil bagian dalam ajang Geopark Maros Pangkep Ultra 2025 yang digelar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Event sport tourism tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keindahan alam kawasan Geopark Maros Pangkep yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Ajang Geopark Maros Pangkep Ultra 2025 digelar Minggu 9 November 2025. Mengambil lokasi start di alun-alun Citramas Pangkep. Sebanyak 224 peserta ikut ambil bagian yang terbagi dalam 3 kategori, 60 km ultra, relay 30 hingga 30 km, dan single 30 km. Para peserta menempuh rute yang menantang sekaligus memukau, melintasi kawasan kars dan pegunungan batu kapur khas Pangkep dan Maros yang menjadi bagian penting dari UNESCO Global Geopark Network. Sebagai ajang ultra run, panitia menetapkan sejumlah persyaratan khusus demi menjaga keselamatan dan kualitas lomba. Menurut Ketua Panitia Geopark Maros Pangkep Ultra 2025, Andri Karim, peserta yang akan mengikuti lomba diwajibkan memiliki pengalaman mengikuti lomba lari maraton sebelumnya, serta menyertakan surat keterangan kesehatan. Oke, jadi tahun ini Geopark Ultra itu ada 3 kategori. Yang pertama itu 60 kilo, dan yang kedua itu relay 30-30, dan yang ketiga itu single 30. Nah, untuk total peserta yang terdaftar itu 224, di mana yang peserta 60 kilo itu 101, kemudian yang single 30 ada 112, dan yang relay ada 7 pasang, 14 orang. Jadi untuk rute yang dilewati pelari itu di sekitar Kabupaten Pangkep mengelilingi kawasan Geopark. Kemudian untuk lokasi startnya itu di alun-alun Citramas. Peserta untuk 60 kilo dan 30 kilo relay pertama itu start jam 3. Kemudian untuk single 30 itu start di jam 5. Lanjut kemudian untuk harapan kedepannya semoga kegiatan ini akan berkelanjutan. Mengingat ini event ultra run,
Maka dari itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi peserta. Misalnya untuk yang 60 kilo, dia wajib pernah menyelesaikan kategori full marathon. Kemudian untuk kategori 30 itu sudah pernah melewati half marathon. Tentunya kesiapan dari peserta itu jauh-jauh hari sudah latihan, dan kita lampirkan surat kesehatan juga di persyaratan. Sementara Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assagaf mengapresiasi ajang lari yang diinisiasi manajemen Geopark Maros Pangkep. Ia menilai kegiatan tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan bentuk promosi wisata dan simbol persaudaraan antar daerah. Hari ini mereka banyak yang ikut serta, pesertanya luar biasa, dan memang bukan soal olahraganya, tetapi kita berharap kami atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat Pangkep, pencermatannya adalah bahwa kita punya wilayah yang indah, ya, yang saya kira tidak semua daerah memiliki itu. Abdurrahman menambahkan dirinya berharap kegiatan tahunan ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda unggulan yang menggabungkan semangat olahraga, promosi wisata, serta pelestarian alam. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.